Shalom, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami di program pelajaran Alkitab melalui Sekolah Sabat. Dan kita sudah sampai di pekan ke-12 dari triwulan ketiga tahun 2020 ini dengan tema pekabaran yang patut dibagikan. Kita sudah sampai ke hari Senin ya, saat ini tanggal 14 September. Oke, bersama dengan saya sudah ada rekan saya. Silakan mengenalkan diri. Shalom, selamat ketemu lagi dengan saya Ilvan. Iya, thank you ya Ilvan sudah bersama-sama dengan kita untuk membagikan apa yang didapatkan ini dari pelajaran hari Senin kita. Judulnya ini fokus akhir zaman dari kitab Wahyu. Karena memang selama sepanjang satu minggu ini kita akan belajar tentang kitab Wahyu. Bagaimana kitab Wahyu ini mempersiapkan ya. Ya, Kalau kemarin kita kan sudah belajar sedikit nih, review sedikit hari Minggu ya. Bagaimana setiap event-event besar dalam kehidupan umat manusia ciptaan Tuhan ini, kita pasti Tuhan itu memberikan petunjuk-petunjuk melalui hamba-hambanya. tanda-tanda. Nah, tapi berbeda dengan era kita sekarang dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, sebuah event yang besar itu juga Tuhan tidak mengutus nabi-nabi yang hidup di zaman kita ya, seperti dalam perjanjian lama ya, kalau mau ada air bah contoh ada Nuh. Tapi kalau kita di modern ini nggak seperti itu, karena beda Allah caranya. sudah menuliskan dalam kitab yang terakhir dari Alkitab, yaitu kitab Wahyu. Itu sudah nubuatannya sudah mencapai sampai nubuatan terakhir dari akhir dari dunia ini, yaitu akhir zaman pada saat kedatangan Allah kedua kali. Nah, oke. Kita langsung aja ke hari Senin ini, fokus akhir zaman dari kitab Wahyu. Nah, Ilvan mungkin boleh bagikan sedikit apa yang didapatkan dari pelajaran hari Senin ini. Oke, kalau di hari Senin ini kan judulnya kita harus berfokus di bagaimana pekabaran tentang akhir zaman di dalam kitab Wahyu. Kalau sebelumnya kan kita udah belajar di hari sebelumnya, bahkan di inti pelajaran sebelumnya itu kan fokus kita kan tentang pekabaran Injil, yaitu keselamatan tentang Yesus. Nah, di sini kan di pelajaran kita dibahas yaitu Pasca tentang Kedatangan Yesus yang pertama setelah Yesus mati. betul. Kalau di hari di hari Minggu kemarin kan sempat dibahas tentang pekabaran Petrus juga kan. Iya. Nah, terus di sini dibahas bagaimana setelah itu kan bagaimana mempersiapkan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Terutama di dalam kitab Wahyu ini juga. Dan yang paling terutama kalau kita boleh bisa pelajari juga di dalam hari Senin ini, Tuhan itu tidak hanya mengajak kita untuk bukan hanya mengabarkan Injil saja, mengabarkan tentang keselamatan, tapi yang pasti kan Tuhan mau ketika kita sudah mengabarkan keselamatan itu, kita juga ikut selamat. Nah, dalam di sini Yesus bukan hanya mengajak ayo kamu kabarkan tentang keselamatan dari Yesus, tapi juga setelah itu ini di Wahyu ini ada tanda-tanda setelah kedatangan pertama, bagaimana Tuhan Yesus itu berfungsi melakukan tugas menyelamatkan, menembus dosa manusia. Lalu di kedatangan kedua untuk mengambil manusia itu dari dosa, memanen kan. Mengambil manusia itu kayak sudah dari dosa. Lebih panen itu tadi. Seperti memanen, menuai. Seperti menuai. Oke. Kayak saya sih nambahin sedikit aja sih. Ini ada di dalam paragraf pertama pelajaran hari Senin ini. Jadi intinya yang saya dapatkan adalah dari kalimat kedua. Saya coba baca kalimat kedua ya. Meskipun Injil berbicara tentang kedatangannya yang kedua, itu bukan penekanan yang utama. Karena yang utama, pusat utama dari Injil adalah pada saat kedatangan Kristus yang pertama. Artinya kita sebagai umat manusia harus menerima Yesus dulu sebagai juru selamat. Mengimani, kita harus terima bahwa kita ini adalah orang berdosa dan membutuhkan juru selamat, sehingga kita harus menerima Yesus sebagai juru selamat. Itu kita sendiri sebagai juru selamat. Baru setelah itu kayak ada langkah
follow up-nya. Betul. Ya, langkah Next follow step-nya. up-nya ada langkah teknis berikutnya, yaitu adalah mempersiapkan kedatangan Yesus. Mengabarkan dulu. Ya, mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua Iya, kali. Nah, dengan mengabarkan. dengan mengabarkan Iya. itu, bukan, maksudnya mengabarkan itu untuk action. Jadi kalau untuk pribadi, maksudnya Oh, itu iya, untuk manusia secara pribadi. Soalnya saya secara pribadi, saya harus sadar kalau saya berdosa, saya harus take Jesus as my savior, accept Jesus as my savior. Jadi menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Lalu saya harus paham bahwa Yesus akan datang untuk kedua kali untuk menjemput saya. Nah, itu bagaimana saya tahu? Saya harus mempelajari kitab-kitab apa yang Allah tuliskan, melalui salah satunya adalah kitab Wahyu. Dan berikutnya adalah dengan yang Ilvan sampaikan tadi, dan ini message pelajaran hari Senin juga, adalah dengan mengajak orang-orang, ya kita sebut ini dengan kegiatan menginjil itu. Ya, Ngajak aktif orang-orang ya fokusnya namanya. ya aktif ya. Dan fokus yang utama dari esensinya yang utama adalah dengan memberitahukan kepada orang bahwa pusat utama Injil itu adalah dengan menyadarkan orang bahwa kita ini adalah orang berdosa dan membutuhkan juru selamat. Nah, lalu setelah itu kita memberikan pengetahuan kepada saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di dunia ini, bahwa oh, Yesus mau datang nih. Ya. Inilah kabar Datang kedua baik. kali. Ya, Datang kedua kabar kali. baik yang kedua kan. Ini Ya. kabar baik yang pertama adalah seharusnya kita mati. Betul, karena Yesus dosa. menggantikan kita. Dan kabar baik yang kedua, dia Yesus mau akan datang lagi nih. datang Ya. menjemput kita sebagai umat tebusannya. Ya, Jadi kan betul. saya pikir ini sebuah langkah mekanisme yang sangat baik kepada dari kasih Allah wujud kasih Allah kepada kita umat manusia dengan mempelajari, mengetahui dan menyadarkan kita akan hal ini. Iya sih. Kalau Ilvan ada lagi nggak dari pelajaran ini? Benernya ada poin juga nih kita. Sebenarnya kok yang dari semua yang kita bahas tadi tentang ya otomatis setelah setelah menerima Yesus sebagai juru selamat dari pribadi, lalu kita actionnya untuk mengabarkan Injil, untuk menyambutlah kedatangan Yesus kedua kali. Nah, yang terutama kita juga bisa mengambil keuntungan. Keuntungannya itu maksudnya dalam arti apa ini? Kalau di dalam kalimat terakhir sebelum paragraf yang cetak tebal itu, tidak ada yang lebih menggembirakan daripada bekerja sama dengan Kristus dalam rencana keselamatannya pada akhir zaman. Jadi di masa akhir zaman yang sulit ini, ketika kita sudah menerima sebagai juru selamat dan kita sudah action untuk melakukan pengabaran Injil tersebut, nah kita ini mempunyai, gampangnya gini lah, kita punya kolega seorang yang besar di dunia ini, kita kan kayak merasa wah sangat enak nih punya partner yang pinter atau yang gimana. Ini partner kita dalam rencana keselamatan itu ya sang Yesus sendiri, sang bintang sendiri ya, gestarnya sendiri itu. Paling enggak kita itu harus sangat bergembira karena di dalam melaksanakan sebuah tugas itu seorang maestro itu juga turun tangan sendiri gampangannya membantu kita. Itu merupakan sebuah salah satu kepuasan dan kegembiraan yang perlu kita syukuri juga. Iya, betul. Di hari Senin. Oke, saya pikir inilah yang bisa kita bagikan kepada saudara-saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini. Dan melalui tayangan ini kami mengajak kita semua untuk juga boleh mempelajari pelajaran Alkitab melalui sekolah sahabat kita ini yang sangat indah sekali panjang minggu ini. Bagaimana kita akan mempelajari bagaimana Allah mau ceritakan